Cokro TV isinya cuma Islamophobia, Rocky Gerung isinya orang dungu semua. Tadi Arya mulai dengan tapi soal kereta itu kan bisnis to bisnis dengan Cina itu. Apa pentingnya ucapan bisnis to bisnis terhadap hal yang secara kalkulasinya nggak mungkin punya skala ekonomi itu kereta cepat itu. Apalagi kalau Anda sebut bahwa saya belajar tentang politik Cina. Cina itu berupaya untuk menghasilkan new capitalism dengan menggabung antara new communism dengan menggabung antara authoritarianism dengan kapitalisme. Jadi nggak ada bisnis yang otonom di Cina itu, dalam pemerintah Cina itu. Karena memang filosofinya begitu. Dia ingin ciptakan komunisme gaya baru dengan menggabungkan otoritarianisme dan kapitalisme. Jadi tesis Anda bahwa bisnis to bisnis itu gagal itu. Kita masih menikmati Hari Sumpah Pemuda itu. Dan kita mau ukurkan keadaan sekarang dengan parameter tadi tuh, Sumpah Pemuda. Satu bangsakah kita? Enggak. Terpecah, divided nation. Sukmawati pindah agama jadi Hindu, semua orang ribut. Ada urusan apa? Urusan privat dia tuh. Artinya Presiden Jokowi gagal menghasilkan the idea of citizenship. Kalau orang percaya bahwa hubungan kita semua di sini hanya hubungan kewarganegaraan, kita nggak persoalin agama orang. Artinya pemerintah gagal menghasilkan kesetaraan berargumen di dalam situasi citizenship. Rocky Gerung tidak berani pada Budiman Sujatmiko? Seingat saya belum pernah mengatakan itu pada saya. Karena memang tidak dungu dia? Ya pasti. Semakin ketakutan itu dalam, semakin otoritas dibutuhkan dan semakin otoriter dia sifatnya. Ya. Jadi ketakutan kepada masa depan, ketakutan kepada yang berbeda, beda. Diskursus publik hari ini bukan 4.0, tetapi soal anak-anak yang 2 juta stunting, nutritional stunting. Sekarang pertanyaan saya, kita bicara tentang 4.0 dengan otak yang bakal defisit karena kekurangan nutrisi, karena hak anak untuk memperoleh susu telah berubah menjadi aspal yang mangkrak di Sumatera. Di mana-mana tuh. Bagaimana aku mau tanya aspal yang mangkrak? Iya, susu itu adalah hak berubah jadi aspal. Karena bagaimana aku bisa mengatakan susu jadi aspal yang mangkrak, kemudian ketika yang terjadi ada mangkraknya berpikir oposisi yang disasar jadi bicara. Jadi metafor sekecil itu you nggak bisa bedain. Ada trade-off antara kalau metafor itu bukan cuma estetis, ada logis juga dong. Harus logis juga dong. Ya karena itu ini logisnya sekarang. Logisnya di mana? Oke, logis aja. Ya nggak tahu saya bikin thought coba dong. Ini kan forum ILC ini dipromosi oleh orang Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi dan beliau mengatakan tempat timbul gitu loh, membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya kenapa ILC kalau ada orang ini susah. Ya sebut saya bantu. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan perbincangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya, Badut nggak mungkin pakai seandainya. Cokro TV isinya cuma Islamophobia, Rocky Gerung isinya orang dungu semua. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Ade Armando adalah korban. Akan tetapi seharusnya kubu dosen UI itu tak perlu mencari-cari celah politik untuk terus mengeksploitasi aksi pembugilan. Media asing tidak ada pemberitaan soal pembugilan pegiat media sosial Ade Armando. Berbeda dengan media di Indonesia yang heboh memberitakan tragedi Ade Armando selama berhari-hari. Bagi media asing tidak penting memberikan kasus Ade Armando karena dianggap tidak ada hubungannya dengan demokrasi, kata Rocky di channel YouTube FNN. Tentu Ade Armando adalah korban, maka pihak Ade Armando akan mengeksploitasi kekorbanan itu untuk mendapatkan political issues. Begitulah jelasnya. Ia menilai meski Ade adalah korban dalam kejian demokrasi, Ade bukanlah korban. Ia justru buzzer yang dilindungi negara.
Itu yang digebuk sebetulnya Ade Armando tidak dilihat sebagai Ade Armando yang dilindungi hukum, tetapi dia sebagai buzzer yang kebal hukum. Itu maksudnya, paparnya. Ia menilai Ade Armando adalah kawannya. Bagaimanapun dia teman saya, tapi kita juga mesti ingatkan bahwa Ade Armando ini bukan sekedar Ade Armandoan. Tapi tim di belakang itu ada Cokro Armando. Ada Ade macam-macam di situ. Karena ini sebetulnya satu kelompok yang selalu mengaktifkan kebencian pada manusia itu. Begitulah tegasnya. Rocky Gerung menegaskan bahwa dirinya tidak benci pada Jokowi. Ia mengaku benci pada presiden yang dungu, bukan pada pribadi Jokowi. Tapi Cokro TV selalu menghina orang dengan sebutan kadrun, pokoknya Islamofobia. Saya berkali-kali dibully di situ, diolok-olok segala macam. Tapi saya anggap orang dungu begitu. Begitulah tegasnya. Yang ada citizenship itu, tapi nanti dibilang itu salah sendiri, bukan kok Jokowi yang saya. Iya, karena dia berjanji dulu di dalam Siratul Mustaqimnya untuk menghasilkan kesetaraan warga negara. Dalam purgatorio dia diuji di situ. Kalau kita mau fair, begitu cara berpikirnya. Megawati menginstruksikan agar semua kader PDIP di semua daerah membangun patung Bung Karno. Apa itu artinya? Kita tahu Bung Karno itu dieluk-elukkan oleh Joseph Tito sebagai bapak bangsa, sebagai nama Indonesia. Sekarang Bung Karno sekedar tinggal nama sebuah partai itu, partainya Arteria. Disempitkan justru Bung Karno menjadi nama sebuah keluarga. Bukankah itu mendegradasi kemewahan Bung Karno sebagai pemimpin dunia? Karena Ibu Mega nggak bisa menangkap bahwa Bung Karno itu begitu dia dimaterialisasikan, dia menjadi sempit. Tolong terangkan pada saya. Jadi soal beginian yang mesti kita bongkar. Ini edisi perdana, saya bicara konseptual aja. Iya, karena dari dulu gue emang bijak. Seluruh pembicaraan kita hari ini menjadi nol resultantenya kalau kita tahu bahwa sampai sekarang Presiden Jokowi tidak membatalkan presidential threshold. Gak ada gunanya kita ngomong tentang kemerdekaan berpikir, kompetisi, kalau di ujungnya hak individu untuk berkompetisi bebas dihalangi oleh kuota dungu yang namanya presidential threshold. Di mana di dunia ini, di dalam sistem demokrasi, PLT itu yang nantinya akan menguasai 217 kabupaten kota atau 287 dihasilkan melalui penunjukan, appointed. Boleh aja. Kapan? Kan dia PLT bisa berapa? 2 minggu, 3 bulan, oke. Ini 2,5 tahun, artinya separuh dari tahun pemilu yang 5 tahun, 2,5 tahun, 287 daerah kita dikuasai oleh orang yang nggak dipilih rakyat. Gila itu idenya tuh. Coba dibongkar pikirannya. You cannot see the wood for the trees. Itu makronya. Jadi omong kosong bilang bahwa ada pertumbuhan demokrasi, kita oke lah, itu Freedom House baru bilang nggak ada pertumbuhan demokrasi.